Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku kaum muslimin dan juga muslimat jamaah Masjid Darussalam yang beriman, yang dimuliakan Allah, yang semoga segala kebaikan, barakah, cinta dan juga kasih sayangnya Allah terlimpahkan kepada kita semuanya. Dan juga kebaikan-kebaikan tersebut semoga terlimpahkan juga kepada keluarga kita, sanak famili, kerabat kita, rekan-rekan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kepada orang-orang tua kita, anak cucu keturunan kita dan juga pasangan-pasangan kita, serta semoga segala kebaikan terlimpahkan juga kepada para pemimpin kita dan juga penguasa kita, insya Allah, amin. Maka pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah karuniakan segala kebaikan-kebaikannya kepada kita, baik itu kebaikan duniawi maupun kebaikan ukhrawi. Kebaikan duniawi, rasa tentam, rasa aman, rasa nyaman itu masih kita dapatkan walhamdulillah, meskipun mungkin tidak sempurna. Dan juga kebaikan ukhrawi, alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala masih juga karuniakan kepada kita, di mana pada kesempatan kali ini Allah mudahkan kita untuk beramal solih, untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang begitu mulia, sholat subuh secara berjamaah, dan kita mengerjakannya dalam kondisi berpuasa, Masya Allah. Yang mana kita tahu bahwasanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh saja itu bernilai khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Apalagi dengan sholat subuhnya secara berjamaah, ya, maka kita mendapatkan keutamaan yang begitu besar insya Allah. Dan kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang semoga Allah betul-betul tuliskan semua amalan kita itu sebagai catatan pahala kebaikan di sisinya, yang kelak itu menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah, dan di situ kita memiliki peluang untuk bisa melangkahkan kaki di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, amin. Maka ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, ya, pada kesempatan kali ini ya akan kita kaji sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis yang mulia ini itu diriwayatkan oleh Imam Hakim di kitab Mustadraknya, dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini sahih ala syarti Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, maka tak heran ketika yang mulia Syekh Albani rahimahullah mencantumkan hadis ini dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, ya, hadis yang mulia dari jalan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Ya, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 hal. Ya, manfaatkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang selanjutnya lagi. Mahia, apa itu? Maka kata Rasulullah, syababaka qabla haramika, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Ya, maka Masya Allah, para ulama ketika menjelaskan hadis yang mulia ini merupakan anjuran bahwasanya seorang muslim ketika dia
masih muda, maka manfaatkanlah masa mudanya untuk ya membuat pondasi kebaikan-kebaikan yang betul-betul ya dia upayakan kesempurnaannya. Karena apa? Karena kelak nanti ketika sudah tiba masa senja, usia muda itu tidak akan kembali. Ya, maka masya Allah di sini sudut pandang yang ingin ditekankan adalah pada pembiasaan ketika kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita lihat ya contoh ringan orang yang sudah terbiasa sholat, maka insya Allah tidak akan merasa berat ketika usia senja dan dia tetap melaksanakan sholat. Itu tidak akan merasa berat. Itu semua tidak instan, itu butuh proses, butuh pembiasaan. Dan kalau pembiasaan itu sejak usia muda, maka masya Allah ya dia termasuk orang-orang yang beruntung insya Allah. Dia termasuk orang-orang yang terlimpahkan kebaikan. Ya karena memang untuk ya secara khusus untuk ibadah sholat itu bukan ibadah yang mudah bagi sebagian manusia. Hanya orang-orang yang terlimpahkan kebaikan. Ya, di mana Allah ketika melimpahkan kebaikan, melimpahkan rahmat itu ada dua model. Di mana dengan namanya Ar-Rahman, Allah Tabaraka wa Ta'ala melimpahkan rahmat, melimpahkan kasih sayangnya, melimpahkan kebaikannya itu kepada semua makhluk. Ya, yang taat Allah limpahkan, yang maksiat juga Allah berikan. Namun kebaikan ini hanya berada di dunia saja. Dan kebaikan itu akan berakhir ketika ajal kematian itu tiba menghampirinya. Namun dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala Ar-Rahim, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala melimpahkan kebaikan, melimpahkan rahmat itu hanya kepada hamba yang taat saja. Hamba yang memang dia melaksanakan ketaatan, yang berupaya untuk bertakwa kepada Allah, yang dia itu berusaha beramal soleh. Nah, ya, dan tentu rahmat Allah ini, kebaikan Allah ini tidak terhenti di dunia, tapi akan terus Allah limpahkan hingga kita melangkahkan kaki ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan terus terlimpahkan kebaikan dengan nama Allah Ar-Rahim ini. Maka masya Allah di sini kita tahu ketika seorang muslim itu terbiasa, memang terbiasa dengan ketaatan. Ya, apalagi ketika sejak usia muda terbiasa dengan ketaatan, maka insya Allah di usia senjanya dia akan menuai hasilnya. Dia sudah terbiasa beribadah, terbiasa beramal solih. Ibadah amal solih itu tidak terasa berat baginya. Kenapa? Karena pondasi sudah kuat, hatinya sudah terlimpahkan kebaikan, jiwanya terlimpahkan kebaikan, sehingga ketaatan itu hanya sebagai rutinitas biasa untuknya, masya Allah. Dan itu adalah kebaikan yang luar biasa. Maka tidak salah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Persiapkan, ya manfaatkanlah 5 perkara sebelum terjadi 5 perkara. Ya karena ketika usianya sudah lanjut, ya ternyata tidak terbiasa ibadah, apalagi tidak terbiasa melaksanakan ibadah puasa, masya Allah dia akan merasakan menderita sekali ketika melaksanakan ibadah. Waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang demikian. Itu yang pertama kata Rasulullah, syababaka qabla haramika. Dan kemudian kata Rasulullah, wasihatika qabla saqamika. Ya, manfaatkanlah juga waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya, maka ketika kita masih sehat, manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah catatan kebaikan. Investasinya itu prioritasnya di akhirat. Ya kalau kita pengen investasi dunia itu mungkin nggak ada salahnya selama jalur itu adalah jalur yang halal. Ya, bukan sesuatu yang haram, ya bukan sesuatu yang di situ ada riba, ada gharar dan seterusnya, tapi jalur yang halal itu silakan, masya Allah. Maka ketika investasi dunia kita punya kepedulian,
kenapa di investasi akhirat kita kurang kepedulian. Karena apa? Karena kesehatan kita itu tidak selalu ada. Kapan waktunya Allah tabaraka wa ta'ala itu bisa saja beri kita ujian dengan tarik satu poin dari kesehatan kita. Dan memang ketika usia itu semakin lanjut, usia bertambah dan terus bertambah, maka kondisi tubuh kita itu pasti akan semakin lemah, bukan semakin kuat, tapi yang ada tuh semakin lemah. Ya, yang dulu bisa naik gunung, mungkin sekarang naik tangga itu sudah berat sekali. Yang dulu bisa lari 10 kilo, Masya Allah, sekarang ya untuk sekedar jalan itu berat sekali. Namun ya di sini pentingnya kita untuk betul-betul memanfaatkan masa sehat kita. Ya, sehingga kalau seorang muslim memiliki kebiasaan yang baik, kebiasaan ibadah, kebiasaan amal solih ketika usia sehatnya, dan ternyata di suatu hari dia terhalangi untuk melakukan ketaatan karena uzur syar'i, salah satunya sakit. Ya, salah satunya ketika dia sakit dan dia nggak bisa melaksanakan rutinitas amal solihnya, maka insya Allah akan tetap dicatat baginya pahala kebaikan. Akan tetap dicatat baginya nilai pahala kebaikan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan dia insya Allah. Nah, maka ini yang perlu betul-betul kita perhatikan ya. Maka tidak mengherankan ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa memohon kesehatan ya. Bahkan sehari paling tidak itu 2 kali pagi dan sorenya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa minta seperti itu. Bahkan gak hanya itu, Rasulullah juga melengkapinya, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah ya fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya memohon kepadamu ampunan dan juga kesehatan, kesembuhan ya di dunia dan juga di akhirat. Itu yang dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini penting sekali untuk kita betul-betul memanfaatkan kesempatan sehat. Dan seorang muslim atau manusia pada umumnya itu kadangkala memang banyak lalai dengan nikmat yang namanya nikmat sehat, nikmatul afiyah. Ya. Kenapa? Karena seorang muslim atau manusia pada umumnya baru menyadari betapa pentingnya sehat ketika kesehatan itu sudah ditarik sedikit oleh Allah. Ketika kesehatan itu sudah ditarik sedikit atau ketika datangnya sakit, di situ baru menyadari ternyata selama ini kesehatan itu begitu berharga. Yang biasanya dia bisa berjalan bahkan berlari, ketika Allah tarik sedikit nikmat sehatnya, ya berjalannya sedikit tertatih, di situ kita baru menyadari. Nah, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan hadis yang mulia ini, wasihatika qabla saqamika, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu, karena kita kelak nanti akan menghadapinya ya, mungkin ketika usia semakin senja akan semakin berkurang kesehatan kita, sehingga di situ ya perlu kita persiapkan sebaik-baiknya. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan wa ghinaka qabla faqrika, dan manfaatkanlah juga masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Nah, kenapa? Karena kehidupan itu akan silih berganti. Ya, kehidupan itu akan silih berganti. Tidak mungkin seorang itu berkuasa terus kelak masa waktunya dia akan jatuh. Tidak juga seorang muslim itu akan senantiasa sengsara terus kelak nanti dia akan bahagia insya Allah. Ya, maka ketika dalam kondisi bahagia, ketika dalam kondisi kecukupan, ketika dalam kondisi kelapangan, persiapkan dan manfaatkanlah sebaik-baiknya sebelum tiba nanti masa fakernya, sebelum tiba nanti masa sulitnya, sebelum tiba nanti masa kefakirannya, maka persiapkanlah baik-baik kondisi tersebut ya, dengan ya mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan
ya menjalin kekeluargaan dengan sebaik-baiknya, ya, dan juga bisa kita manfaatkan apa yang lainnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita supaya memanfaatkan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala karuniakan dari harta benda yang ada itu tidak semuanya, ya Allah inginkan tidak semuanya, hanya sebagian saja itu diinfakkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka ketika kita berbagi dengan saudara kita dan saudara kita membalas mengucapkan kalimat sederhana, jazakallahu khairan, ya. Orang yang kita beri itu membalas dengan kalimat sederhana, jazakallahu khairan. Ini kalimat sederhana yang maknanya begitu dalam. Ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maka ketika Allah kabulkan balas dengan kebaikan, ternyata kebaikannya di usianya, kebaikan di hartanya, kebaikan di ibadahnya, kebaikan di kesehatannya, kebaikan di keluarganya, dan seterusnya. Masya Allah. Ya, mungkin dari sekian banyak itu Allah kabulkan separuhnya, itu saja sudah membahagiakan kita. Ya, hanya dengan amalan sederhana, ya kita mendapatkan doa yang sederhana, namun ternyata nilainya begitu besar di hadapan Allah dan manfaatnya begitu terasa untuk kita. Nah, maka ya itu merupakan salah satu yang bisa kita manfaatkan. Termasuk juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fattaqun nar." Berlindunglah kalian berlindunglah kalian kepada Allah dari neraka. Walau bisyaqqati tamrah, meskipun dengan separuh butir kurma. Ya, separuh butir kurma itu gimana? Ya kurma satu dibagi dua. Dan kita sedekahkan, mungkin kita punya kurma satu, ya sedang duduk nunggu waktu buka puasa, ternyata tiba saudara kita duduk di sebelah kita, ya dia nggak punya kurma, dan kita sedekahkan, kita hadiahkan, kita berikan separuh kurma yang kita miliki. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fattaqun nar walau bisyaqqati tamrah. Berlindunglah kepada Allah dari neraka meskipun dengan separuh butir kurma. Masya Allah, itu bisa kita manfaatkan. Apalagi dengan sekilo kurma, ya, apalagi dengan satu kotak yang isinya 3 kilo, itu lebih besar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana yang mendapatkan manfaat ternyata nggak hanya 1-2 orang, ya, tapi jamaah banyak. Ya, itu juga termasuk dari memanfaatkan ghinaka qabla faqrika. Manfaatkan ya kekayaanmu, hartamu sebelum datang masa fakirmu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa faraghika qabla saghlika, dan manfaatkanlah juga waktu luangmu. Waktu luangmu sebelum masa sibukmu, manfaatkan betul-betul. Ketika punya waktu luang, manfaatkan. Ya, karena kita nggak tahu kesibukan apa yang nanti akan menghadapi kita. Ya, termasuk di sini ya on time ketika mengerjakan sholat wajib. Ya, on time ketika mengerjakan sholat wajib yang 5, maka kita diminta untuk bersegera untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau sampai terlalaikan, tertunda dan seterusnya, Allah bisa hukum kita dengan Allah beri kita kesibukan perkara-perkara dunia yang kurang penting, yang ternyata itu bisa malah melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Waliyadzubillah. Nah, maka di waktu luang ini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebutkan termasuk ya nikmat yang banyak orang lalai. Itu nikmatul afiyah, nikmat kesehatan wal faragh, dan juga nikmatnya waktu luang. Itu banyak yang terlalaikan. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu luang kita sebaik-baiknya untuk ketaatan. Ya, untuk ketaatan kepada Allah. Karena orang-orang yang waktu luangnya tidak dimanfaatkan untuk ketaatan, maka hal itu berpotensi menyebabkan dia justru malah nanti disibukkan dengan perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang bisa mengundang murka Allah waliyadzubillah. Ya, karena Allah karuniakan syahwat pada diri kita, dan juga ada syaitan di sekeliling kita.
Meskipun di Ramadan, ya Ramadan kan syaitan terbelenggu, kata Rasulullah, wasufidati syayatin. Syaitan-syaitan dibelenggu di Ramadan, tapi masih ada syahwat. Ya, maka itulah yang harus kita waspadai. Manfaatkan waktu luang sebelum masa sibuk kita, di mana kita nggak punya waktu untuk mengurusi berbagai macam hal sehingga terlalaikan dari ibadah, wal iyadu billah. Dan yang terakhir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa hayatika qabla mautika. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum kematianmu. Ya, kalau dari poin pertama dan sampai poin yang keempat itu mungkin masih ada harapan untuk kita perbaiki meskipun nggak maksimal. Ya, meskipun ada yang susah, namun di poin yang kelima ini, ketika seorang sudah berjumpa dengan ajal, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Nggak bisa lagi dia memperbaiki semuanya, nggak bisa. Ketika sudah datang ajal, ya maka kita nggak bisa memperbaiki semua kekeliruan kita, semuanya sudah terlambat. Maka di sini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan ya sabda yang sangat bermanfaat sekali, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum terjadi 5 perkara tersebut, ya. Maka di sini merupakan nasihat yang sangat luar biasa sekali, dan kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala yang semoga Allah melimpahkan segala kebaikan-kebaikannya kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan ya sisa-sisa usia kita, bisa memanfaatkan masa-masa sehat kita, bisa memanfaatkan ya harta yang Allah anugerahkan kepada kita, dan kita bisa memanfaatkan waktu luang kita, serta kita bisa memanfaatkan ya masa-masa hidup di sisa usia kita sebaik-baiknya sebelum datang usia tua kita, masa senja kita, di mana kita mungkin nggak berdaya, sebelum datang masa sakit kita, sebelum datang masa kefakiran kita, sebelum datang masa sibuk kita, sebelum datang kematian kita bisa persiapkan sebaik-baiknya dengan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang semoga Allah melimpahkan segala kemudahan, kebaikan, dan juga keberkahan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengarungi sebaik-baiknya perkara-perkara tersebut. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita, menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan yang membuat kita bisa lebih bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga amal solih pada kesempatan kali ini menjadi sarana untuk kita dikumpulkan bersama para siddiqin, para syuhada, dan juga para anbiya di surga yang paling tinggi, dan kita memohon kepada Allah surga yang paling tinggi tersebut tanpa hisab dan juga tanpa adab. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.